Halo teman-teman para subscribers dan viewers YouTube Maro Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Dan saya berharap kalian masih tetap semangat untuk melakukan aktivitas kalian. Jangan kalian terbuai atau bahkan terpengaruh dengan yang namanya teroran debt collector pinjol. Kenapa? Karena kalau kalian terpengaruh dengan teroran para debt collector pinjol, maka itu akan menghambat rezeki kalian. Justru itu akan membuat kalian malas, membuat kalian kurang semangat dalam melakukan kegiatan dan aktivitas kalian. Dan visi misi kalian ke depannya bisa rusak hanya oleh karena memikirkan masalah teroran atau penagihan dari para debt collector pinjol. Jadi saya berharap teman-teman, walaupun dalam situasi gempuran debt collector pinjol yang semakin masif, yang semakin gencar, yang semakin membabi buta seperti belakangan ini, Anda harus tetap semangat. Karena ketika Anda galbay, itu adalah sesuatu hal yang positif bagi Anda. Dan galbay itu tidak ada resikonya kepada Anda sebagai nasabah yang galbay. Justru resikonya itu adalah kepada mereka para debt collector pinjolnya dan kepada pinjolnya sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika Anda galbay, justru dengan galbay itu Anda akan keluar dari yang namanya jeratan setan pinjol. Anda akan terbebas dari yang namanya hutang sana-sini. Anda akan terbebas dari yang namanya pinjol lagi ke pinjol lain sehingga Anda tidak semakin terjebak ke dalam lingkaran setan pinjol yang semakin dalam dan yang semakin besar. Dan Anda tidak akan jual-jual aset lagi hanya untuk bayar-bayar pinjol, sementara hutang pinjolnya tidak berkurang, malah semakin besar. Kepada debt collectornya, itu akan sangat beresiko sekali ketika Anda galbay. Kenapa? Karena ketika Anda galbay dan Anda tidak mau bayar, tidak Anda setorkan angsuran Anda tadi, maka debt collector ini kalau tidak dapat yang namanya tagihan, mereka tidak akan dapat duit karena mereka tidak akan digaji. Dan bukan hanya itu, ketika mereka tidak dapat tagihan dari nasabah-nasabah yang galbay, maka mereka akan dipecat. Nah, kalau banyak debt collector yang tidak dapat gaji kemudian dipecatin, maka pinjol-pinjolnya juga akan tutup. Karena pinjol-pinjolnya tidak dapat menarik kembali uang atau modal mereka yang diberikan ke nasabah tadi. Mereka tidak bisa mendapatkan kembali uang mereka melalui para debt collector pinjol yang mereka utus. Nah, dengan demikian, maka akan banyak pinjol-pinjol yang tutup. Dan Anda akan terbebas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Bukan hanya Anda, dan banyak juga teman-teman kita di luar sana akan terbebas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Kenapa? Karena ketika Anda tidak membayarkan lagi hutang pinjol Anda, maka pinjol-pinjol ini tidak akan ada modal lagi untuk dibagikan kepada orang lebih banyak lagi, sehingga tidak banyak lagi atau berkurang atau bahkan tidak akan ada lagi orang yang terjerat sama yang namanya jeratan setan pinjol. Jadi ketika Anda galbay, yang pertama adalah hal positif terjadi dalam hidup Anda, yaitu perubahan. Anda tidak perlu utang sana-sini, tidak perlu pinjam sana-sini, tidak perlu gali lubang tutup lubang, apalagi pinjol ke pinjol lain. Dan yang kedua adalah Anda telah berbuat sesuatu hal yang baik, yaitu melepaskan atau menghindarkan orang-orang calon korban pinjol ini dari yang namanya riba jeratan setan pinjol. Dan yang ketiga adalah dengan banyaknya galbay termasuk Anda, maka pinjol-pinjol ini akan segera hengkang dari negara kita ini. Karena pinjol-pinjol ini sudah banyak merugikan masyarakat Indonesia, terutama kalangan menengah ke bawah. Sudah berapa banyak yang kehilangan pekerjaan karena ulah para debt collector pinjol. Sudah berapa banyak rumah tangga yang hancur karena ulah para debt collector pinjol. Sudah berapa banyak kebahagiaan yang terenggut karena ulah para debt collector pinjol. Dan sudah berapa banyak nyawa yang melayang karena tagihan-tagihan yang tidak manusiawi yang disampaikan dengan cara-cara barbar, bahkan sangat sadis. Jadi dengan galbay Anda tidak salah. Justru galbay itu menjadi sesuatu hal yang positif bagi Anda, bagi orang lain juga. Dan saya yakin galbay itu adalah suatu kebaikan yang perlu Anda lakukan. Karena dengan galbaylah Anda menyelamatkan diri Anda, menyelamatkan orang lain calon-calon korban pinjol, dan Anda memutus yang namanya riba. Anda tidak salah. Ketika Anda galbay, Anda tidak salah. Walaupun ada yang mengatakan kita harus bayar hutang karena masalah ini itu segala macam. Tidak. Hutang yang bagaimana dulu yang dibayar, apalagi dihubung-hubungkan dengan agama. Menurut saya, hutang yang perlu dibayar itu adalah hutang ketika Anda dipinjamkan oleh seseorang, teman, saudara, atau sahabat Anda untuk menolong Anda.
bukan untuk mencengkram atau menjebak Anda, atau menjatuhkan Anda, atau memeras Anda. Nah, yang dilakukan pinjol adalah hutang bisnis. Hutang yang menguntungkan bagi mereka. Hutang yang membuat mereka bertumbuh semakin besar dan menghantam lebih banyak orang lagi dan membuat lebih banyak orang susah. Nah, ketika Anda gagal bayar, maka saya yakin ini tidak menjadi masalah bagi Anda. Justru ini mendatangkan kebaikan bagi Anda. Yang terpenting adalah tergantung niat Anda galbay. Dan Anda galbay karena keadaan, situasi, dan kondisi Anda. Daripada Anda terjerat lebih dalam lagi ke dalam yang namanya lumpur jeratan setan pinjol, daripada Anda semakin susah lagi, daripada Anda bayar-bayar riba, daripada Anda bayar-bayar bunga ataupun denda yang tidak masuk akal, maka lebih bagus Anda putuskan sekarang Anda galbay. Ini antara dua pilihan. Bukan masalah bayar hutang atau tidak bayar hutang. Tapi ini antara dua pilihan. Anda harus memilih yang terbaik daripada yang baik. Atau Anda harus membuang atau menghilangkan yang terburuk daripada yang buruk. Karena memang situasi dan kondisi Anda sekarang sedang buruk. Anda mau pilih bayar-bayar terus, kemudian Anda semakin tenggelam, semakin banyak hutang. Setelah Anda bayar, maka pinjolnya banyak modal dan mereka menjerat orang lebih banyak lagi untuk dijerat ke dalam penderitaan yang tidak berujung seperti yang saya katakan tadi. Ataukah Anda pilih memutuskan riba mulai dari sekarang, tergantung niat Anda. Niat Anda kemana? Mau memutuskan riba karena memang Anda sudah tidak sanggup daripada Anda makin menderita, dan tujuan Anda adalah untuk menghindarkan lebih banyak orang lagi ke dalam yang namanya jeratan setan pinjol. Atau Anda sengaja galbay. Itu dua hal yang berbeda. Jadi dalam hal ini Anda bisa pahamin. Ketika Anda galbay, itu bukan sesuatu hal yang memalukan. Itu bukan sesuatu hal yang mendatangkan ketidakbaikan kepada Anda, terutama kepada orang-orang lain. Dan yang ketiga, galbay ini adalah memutus mata rantai riba. Di mana riba itu yang dikatakan hutang, sebenarnya hutang itu bukan seperti itu menurut saya. Hutang itu bukanlah bunganya dan juga dendanya. Jadi seandainya pun suatu saat Anda ada duit, Anda boleh bayar hanya pokoknya saja. Atau suatu saat Anda ada duit, Anda tidak usah bayar lagi ke mereka, Anda niatkanlah untuk membantu orang. Mungkin Anda niatkan untuk membantu orang lain sebesar hutang yang Anda punya kepada riba. Lalu kemudian Anda niatkan bahwa Anda telah membayar hutang Anda kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Itu akan lebih berguna bagi orang banyak daripada Anda menyumbang terus ke pinjol, pinjol semakin besar dan semakin banyak orang yang terjerat ke dalam yang namanya jeratan setan pinjol. Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang menanyakan bagaimana cara untuk mencegah supaya debt collector pinjol ini tidak datang ke rumah. Baik, sekarang saya akan jawab supaya kalian tenang dan kalian juga mendapat pencerahan alias jawaban dari semua ini, jawaban yang terbaik yang perlu teman-teman perhatikan dan pertimbangkan. Jadi teman-teman harus tahu, debt collector tersebut ditugaskan untuk datang ke rumah Anda oleh perusahaan pinjolnya. Jadi mereka itu menjalankan tugas. Jadi bagaimanapun caranya mereka akan berusaha untuk datang ke rumah Anda untuk menagih Anda. Hanya ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan supaya debt collectornya tidak datang ke rumah Anda. Ini perlu Anda ketahui. Seorang debt collector itu ditugaskan di awal bulan, biasanya mereka ditugaskan untuk menagih 600, 800, bahkan sampai 1000 nasabah untuk mereka kunjungi. Nah, tidak mungkin semua ini bisa mereka kunjungi. Tentu mereka akan adakan prioritas-prioritas yang mereka kunjungi. Prioritas yang mereka kunjungi adalah yang kemungkinan bayarnya ada. Yang kedua adalah yang dekat-dekat dengan domisili debt collectornya atau dengan kantor debt collectornya. Dan yang ketiga adalah nasabah-nasabah yang masih kemungkinan bisa ditekan. Nah, untuk yang pertama tadi, yang kemungkinan bayar itu adalah nasabah yang selalu merespon, yang selalu menjawab, atau bahkan yang membaca chat WA dan SMS-an atau bahkan teleponan dari para debt collector pinjol. Jadi ketika Anda menjawab WA, teleponan, atau bahkan email dari para debt collector pinjol atau semua bentuk penagihan dari para debt collector pinjol Anda jawab, Anda tanggapi, maka otomatis pada saat itu juga Anda jadi prioritas utama penagihan mereka.
maka ketika Anda menjawab teror penagihan dari para debt collector pinjol, kemungkinan besar Anda akan dikunjungi oleh para debt collector pinjolnya. Kenapa? Ya karena dengan merespon Anda memberikan secerca harapan kepada mereka, dan mereka berpikir Anda ketakutan. Anda masih respon. Kalau Anda tidak ketakutan, Anda tidak mungkin respon. Nah, itulah yang membuat debt collector pinjol kemungkinan besar akan datang ke tempat Anda karena Anda memberikan harapan kepada mereka, dan karena mereka berpikir bahwa Anda masih ada rasa takut dengan menjawab WA, SMS, atau teleponan mereka tadi, bahkan email mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kemungkinan Anda untuk dikunjungi debt collector pinjol itu adalah ketika Anda dekat ke kantor atau ke tempat domisili si debt collectornya. Maka berbahagialah atau bersyukurlah Anda ketika Anda jauh dari rumah debt collectornya atau dari kantor debt collectornya. Karena kenapa? Karena efisiensi seperti yang saya katakan tadi. Tidak mungkin mereka kunjungi semua nasabah yang disuruh untuk mereka handle. Karena kalau jaraknya jauh, itu akan memakan waktu yang lebih banyak. Dan kalau Anda tidak respon, kemungkinan Anda tidak bayar, maka mereka tidak akan datang ke tempat Anda walaupun rumah Anda dekat kepada debt collectornya atau ke kantor debt collectornya. Nah, karena banyaknya tagihan yang harus mereka tagih ini tadi, maka kedua faktor ini sangat mempengaruhi. Maka ketika Anda dekat ke rumah debt collectornya, jangan takut. Lebih bagus Anda tidak usah respon. Pokoknya intinya jangan respon apapun dari teror penagihan para debt collector pinjolnya. Itu akan membuat Anda sedikit bahkan banyak terhindar dari kemungkinan untuk dikunjungi debt collector pinjolnya. Dan yang ketiga adalah masalah biaya. Debt collector pinjolnya kemungkinan tidak akan berkunjung kepada Anda kalau Anda jauh atau kalau Anda tidak merespon juga. Karena kenapa? Karena mereka akan perhitungkan lebih bagus mereka kunjungi satu nasabah daripada mereka kunjungi 3 nasabah walaupun dekat ke kantor tapi kemungkinan bayarnya tidak ada. Walaupun dekat ke kantor tentu mereka butuh minyak dari kantor atau dari tempat domisili nasabahnya untuk berkunjung ke Anda. Makanya intinya adalah jangan merespon, jangan menanggapi, jangan menjawab yang namanya segala macam bentuk teroran dari para debt collector pinjol. Jadi itu yang paling intinya. Tapi apapun itu, saya mau katakan kepada teman-teman, yang terpenting bagi teman-teman adalah bukan bertanya bagaimana caranya supaya debt collector pinjol tidak datang ke rumah saya. Sebagai seorang nasabah yang bijak, harusnya Anda mempersiapkan diri. Harusnya Anda bertanya bagaimana cara mempersiapkan diri supaya saya bisa menghadapi debt collector pinjol yang mungkin akan datang ke tempat saya. Karena selaku nasabah bijak, Anda pasti tahu Anda punya hutang dan hutang itu wajib ditagih. Dan ketika Anda ditagih, kemungkinan besar debt collectornya akan datang ke rumah Anda. Nah, ketika debt collector datang ke rumah Anda, kalau Anda sudah mempersiapkan diri, maka Anda tidak akan takut lagi, tidak akan gentar lagi dengan yang namanya kedatangan debt collector pinjol ke rumah Anda. Mau datang silahkan, mau tidak datang silahkan. Sama seperti ini. Anda jangan pernah bertanya ketika di musim hujan, Anda akan bertanya kapan hujan akan turun, di mana hujan akan turun. Jangan Anda tanyakan itu. Karena ketika Anda bertanya seperti itu, berarti Anda tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi musim penghujan. Nah, bagi orang cerdas, orang bijak, mereka akan siapkan payung dan juga mantel untuk menghadapi kemungkinan hujan akan datang. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan dan di mana hujan ini akan datang. Demikian juga dengan para debt collector pinjol. Seperti yang saya katakan tadi, hutang ya hutang harus ditagih. Dan debt collector pinjol ini disuruh untuk menagih Anda, apalagi debt collector pinjol lapangan. Disuruh untuk menagih Anda ke rumah. Dan tentu kemungkinannya untuk mereka datang ke rumah Anda selalu ada kemungkinan. Jadi ketika Anda mempersiapkan diri Anda seperti ibaratnya hujan tadi, Anda siapkan mantel dan payung, ketika hujan datang Anda tidak akan basah. Anda tidak akan takut dengan yang namanya datang hujan. Nah, begitu juga kalau Anda sudah mempersiapkan diri Anda dengan pemahaman bagaimana cara menghadapi debt collector pinjol ini ketika datang ke rumah Anda, maka Anda tidak akan takut lagi dengan yang namanya kunjungan debt collector pinjol. Yang pertama yang harus Anda lakukan tentu memeriksa data-data debt collector pinjol yang datang ke rumah Anda. Ketika mereka datang, Anda periksa KTP-nya sesuaikan dengan surat tugasnya. Kemudian SPPI-nya, sertifikat penagihan debt collectornya. Itu harus Anda pastikan ada. Kalau tidak ada, Anda suruh debt collectornya pulang.
Kemudian ketika debt collector datang ke rumah Anda tidak usah takut, tidak usah tunjukkan rasa takut atau rasa tegang. Bagaimana cara menghadapi debt collector? Debt collector yang datang ke rumah Anda itu akan lebih takut kepada Anda ketika Anda menunjukkan rasa santai, rasa berani, atau Anda menunjukkan bahwa Anda tidak takut sedikit pun sama mereka, maka debt collectornya akan takut menghadapi Anda. Dan yang ketiga adalah jangan pernah menjanjikan kapan mau dibayar. Dan jangan pernah mengatakan kepada debt collectornya kemungkinan Anda akan dapat rezeki. Intinya yang pertama adalah galbay itu tidak perlu takut karena itu sesuatu hal yang positif bagi Anda dan juga bagi orang-orang lain. Yang kedua, jangan pernah takut sama yang namanya debt collector pinjol karena debt collector pinjol itu ditugaskan untuk menagih Anda. Nah, kemungkinan untuk datang ke rumah Anda itu ada, tetap ada walaupun semakin kecil dan Anda bisa meminimalisirnya seperti yang saya katakan tadi, yaitu yang ketiga. Yang ketiga, jangan pernah merespon tagihan, teroran, ataupun intimidasi bahkan ancaman dari para debt collector pinjol. Bila perlu, Anda hapus semua teroran mereka. Atau bila perlu, kalau Anda kuat mental, Anda jawab pertanyaannya atau terorannya dengan cara mengintimidasi balik atau menantang balik para debt collectornya kalau Anda kuat mental. Bila perlu, Anda telepon tuh debt collector yang meneror Anda lewat WA atau lewat SMS atau lewat email. Mereka tidak akan berani mengangkat. Dengan demikian, mereka akan takut kepada Anda dan para debt collector pinjol ini kemungkinan tidak akan datang berkunjung ke rumah Anda. Apalagi kalau Anda berani menelepon balik dan menantang mereka. Nah, masalah sebar data pun itu kalau mereka ancamkan Anda tidak usah takut karena justru Anda harusnya bersyukur kalau Anda diancam disebarkan data karena kalau sempat data Anda disebar berarti hutang Anda lunas, Anda tidak perlu takut lagi dengan tagihan-tagihan dan juga tidak perlu pusing lagi dengan teroran-teroran para debt collector pinjol. Anda tidak usah pikirkan malu, tidak usah malu. Kenapa tidak usah malu? Karena sudah banyak orang di luar sana yang punya banyak hutang dan hal-hal semacam ini bukan hal yang tabu lagi. Yang kedua adalah tidak semua orang atau bahkan tidak ada mungkin orang yang akan peduli dengan data-data yang dibagikan oleh debt collector pinjol ini dengan tujuan mempermalukan Anda. Dan yang ketiga yang perlu Anda pahami adalah bahwa bukan hanya Anda satu-satunya di dunia ini yang punya hutang, apalagi hutang pinjol. Ada ratusan ribu bahkan jutaan di luar sana yang galbay pinjol. Itu ada datanya. Jadi Anda bukan satu-satunya. Oke? Jadi, untuk teman-teman, cara menghindarkan debt collector pinjol itu adalah supaya tidak datang berkunjung ke tempat Anda tidak bisa melakukan itu. Yang bisa Anda lakukan adalah meminimalisir kemungkinan debt collector pinjol datang berkunjung ke rumah Anda dan mempersiapkan diri Anda untuk menghadapi yang namanya kedatangan debt collector pinjol ke rumah Anda. Hanya itu yang bisa Anda lakukan. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Yang penting Anda tetap semangat. Jangan pernah kendor, jangan pernah takut karena Anda berbuat hal yang benar. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan, salam sahabat.